Gimana? وعمل صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربعة. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. من أجل هذه الغاية أخذ محترف غزو الفكر يحاولون تأويل ظاهرة الوحي وتحريفها أما يرويه لنا المؤرخون وتحدث به صحاح السنة الشريفة وإعاده عن حقيقتها الظاهرة. وراح كل منهم يسلك إلى ذلك ما يروق لخياله من فنون التصورات المتكلفة الغريبة. Ya. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita yang terkait dengan al-ibar wal-izat, al-ibar wal-izat, ya, ibrah dan nasihat-nasihat, ya, pelajaran-pelajaran dan wejangan-wejangan yang patut kita petik di balik sejumlah peristiwa atau tahapan peristiwa yang telah terjadi menurut yang diinformasikan oleh sejarah tentang permulaan turunnya wahyu. Ya, sudah banyak disampaikan oleh mahguru kita di sini dan kita sudah membaca dan menjelaskannya, hal-hal yang dianggap urgen, ya, untuk kita ketahui selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengimani Al-Quran, bahwa segala hal yang terjadi tidak akan mungkin hampa dari hikmah. Ada hikmah besar, ada pelajaran yang mesti kita petik. Ya, tidaklah sesuatu itu terjadi begitu saja. Orang-orang berpikir selalu saja menangkap hikmah di balik peristiwa yang terjadi. Apatah lagi ini peristiwa turunnya Al-Quran, yang melakoninya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri.
ya, manusia yang termulia, lalu ya, diturunkan oleh malaikat yang termulia, kemudian pada malam yang termulia, lalu di kota termulia yang menyampaikan ajaran-ajaran yang termulia. Ada sebagian ya, pendapat ulama, sekalipun sebagian yang lain itu ya, punya pandangan yang lain juga mengenai ya, statement ini ya. Ya. Kenapa ya, malaikat Jibril itu mulia? Di antara semua malaikat dialah yang termulia, katanya oleh karena dia yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Kenapa Rasulullah Muhammad ini adalah manusia termulia? Oleh karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Ya. Kenapa kota suci Makkah Al-Mukarramah ini mulia? Seperti halnya juga Madinah Al-Munawwarah itu mulia. Oleh karena Al-Quran diturunkan pada dua tempat ini ya, sehingga dua tempat ini dimuliakan oleh Allah ya. Kenapa bulan Ramadan itu mulia? Karena di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Lalu pelajaran apa yang dipetik dari statement ini? Siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran maka pasti diberi kemuliaan ya. Ketika engkau ingin mendapatkan kemuliaan maka dekatilah Al-Quran. Semakin engkau mendekati Al-Quran semakin bertambah kemuliaan yang kau akan dapatkan. Sebelum turunnya Al-Quran maka kota Makkah itu tidak berbeda dengan kota yang lain. Madinah tidak berbeda dengan kota yang lain ya, tempat yang lain. Ini Rasulullah sebelum turunnya Al-Quran kepadanya maka beliau adalah manusia biasa, basyarun mislukum, seperti kita semua. Nanti Al-Quran turun kepadanya baru terangkat derajatnya. Yuha ilayya itu setelah Al-Quran turun ya, yang menandakan kerasulannya ya. Jadi karena Al-Quran turun kepadanya maka seketika itu statusnya berubah menjadi manusia yang termulia. Begitu juga bulan Ramadan. Sebelum Al-Quran turun, Ramadan ini ya seperti saja bulan-bulan yang lain ya, tidak memiliki fadilah yang lebih ya. Tapi setelah Al-Quran turun maka Ramadan ini menjadi sayyidus syuhur, pemimpin di antara semua bulan. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ya, Al-Quran pertama diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan ini terpilih menjadi sayyidus syuhur. Karena Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, maka Jibril alaihissalam terpilih menjadi sayyidul malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, maka Muhammad ini terpilih menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Al-Quran diturunkan pada kota Makkah,
maka kota Makkah ini menjadi Al-Mukarramah. Diturunkan di Madinah, Madinah ini menjadi Al-Munawwarah. Ya, jadi semua yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka pasti dia akan mendapatkan kemuliaannya Al-Quran. Ya, jadilah orang yang dekat kepada Al-Quran. Ya, jadilah hamilul Quran. Ya, hamilul Quran, orang yang senantiasa membawa Al-Quran. Ya, hamil di sini, ya, menurut penafsirannya ada yang lafdan, ada yang maknan, ada juga yang amalan. Ada yang ketiga-tiganya, ada dua dari yang tiga, ada yang salah satunya, ada yang tidak ada sama sekali. Ya. Lafzan, orang yang menghafal Al-Quran lafalnya, tapi tidak paham isinya, dan juga mungkin belum bisa mengamalkannya. Ya, karena diamalkan itu setelah dipaham. Ya. Kalau hafalnya, mungkin dia adalah hafizul Quran, mampu menghafal Al-Quran. Seperti yang pernah kita cerita itu, ya, seorang dosen senior, ya, yang lintas negara mengajarnya, oleh karena memang menguasai beberapa bahasa internasional. Ya. Namun, ya, minus hidayah. Kalau ilmunya luar biasa, namun hidayah belum tembus masuk ke dalam hatinya, sehingga Islam ini belum bisa diterima sebagai suatu agama. Tapi dia sudah meyakini kebenaran Islam, tapi belum menyatakan dirinya masuk Islam, sehingga belum mengamalkan ajaran Islam yang sifatnya spiritual. Ya. Islam ini dipahaminya sebagai salah satu sumber ilmu yang sangat akurat, ya, yang berbanding lurus dengan fakta dan kenyataan serta perkembangan zaman. Itu keyakinannya. Ya. Keyakinan mereka seperti itu. Keyakinan dia seperti itu. Ya. Al-Quran dihafal. Ya. Al-Quran betul-betul dihafal. Bukan hanya dihafal, ya, maknanya juga dipahami. Nah, berarti dia lafdan wa makna, tapi belum amalan. Ya. Jadi ada orang yang menghafal lafalnya saja, ada juga orang yang menghafal mungkin lafalnya tidak, tapi dia paham, ya, dia memahaminya. Ya. Kalau menghafalnya secara lafal, ya, secara teks mungkin belum sempat, ya, tapi dikaruniai pemahaman. Ya, jadi dia mampu menangkap pesan-pesan Al-Quran tanpa menghafal teksnya, tapi pesan-pesannya Al-Quran itu dipahami semua. Begitu membaca Al-Quran, langsung pesannya Al-Quran itu meresap. Kenapa? Ia paham. Ini juga hamilul Quran ini, pahaman. Ada juga hamilul Quran amalan. Dia sudah mengamalkannya. Mungkin dia tidak paham, apalagi menghafal teksnya, tapi karena rajin ikut pengajian, rajin mendengarkan taklim, ya, sehingga pesan-pesan Al-Quran itu, ya, tidak dipahami secara langsung, tapi dipahami secara tidak langsung melalui perantara gurunya. Banyak mendengar, ya, pesan-pesan Al-Quran, semua yang didengarnya diamalkannya, maka dia juga hafizul Quran, amalan. Ya. Jadi ada lafzan, ada pahman, ada amalan. Biasanya kita memahami atau, ya,
mengetahui yang pertama saja. Nanti dikatakan penghafal Quran kalau hafal teksnya. Itu hafizul Quran, itu yang paling banyak kita pahami adalah yang menghafal Al-Quran secara teks. Nah, ternyata ada model yang kedua, ya, pahaman itu. Dan ada model yang ketiga, itulah apalah. Nah, bersyukurlah mereka yang mampu merangkum ketiga-tiganya, ya. Nah, macam kalian ini usianya masih muda, coba porsir waktunya, ya, porsir waktunya selagi masih segar otaknya, masih segar pikirannya, belum bercabang, ya, belum mengurus yang lain, masih dirinya yang diurus. Nah, coba dekatilah Al-Quran sedekat-dekatnya, miliki yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, mulai dari menghafal Al-Quran secara teks. Nah, ketika engkau nanti sudah memiliki yang pertama ini, lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua itu pahami teks Al-Quran itu, pahami. Nah, pesan-pesan Al-Quran itu pahami. Nah, dan yang ketiga nanti amalan. Setelah engkau mengamalkannya, setelah engkau memahaminya, amalkanlah. Nah, maka engkau akan menjadi hamilul Quran yang seutuhnya. Ya. Lafal yes, pahaman yes, amalan yes. Masya Allah. Itu. Jadi kemuliaan itu didapatkan oleh hamba kaitannya dengan Al-Quran ketika seorang hamba, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Ketika seorang hamba berinteraksi dengan Al-Quran, coba lihat orang-orang yang selalu dekat Al-Quran, ada saja kemuliaan yang dia miliki, ada saja kelebihan yang dia miliki, dan pasti dia bisa dibedakan dengan orang yang jauh dari Al-Quran. Ya. Nah, jadi minimal kita di sini bisa membaca, ya, bisa membaca teksnya, nah, minimal bisa membaca teksnya Al-Quran. Ya. Lalu melalui ilmu, ya, perangkat kaidah bahasa Arab yang kita pelajari itu nanti akan menuntun kita untuk memahami artinya, memahami artinya, ya. Karena, ya, membaca hanya sekedar hafal dengan membaca plus memahami artinya, pasti kualitas bacaan itu tidak sama, ya. Pasti kualitas bacaan itu tidak sama. Ada yang bertanya, mana, ya, mana lebih tinggi pahalanya, membaca Al-Quran atau mengikuti pengajian? Ya, sering ada yang bertanya seperti itu. Sehingga tidak diherankan terkadang ada orang yang berpisah dari majelis, mengambil tempat di sudut-sudut untuk membaca Al-Quran, meninggalkan pengajian. Ini disayangkan kalau bulan Ramadan, ya. Ramadan, ya, ustaz ceramah, ada orang yang kejar bacaan Al-Qurannya, tinggalkan ceramah, pergi di sudut-sudut mengaji. Untung baik kalau tidak keras tidak suaranya. Kalau keras suaranya mengganggu orang, karena pikirannya membaca Al-Quran masih lebih mulia daripada mengikuti ceramah. Ya, padahal ketika orang awam itu membaca Al-Quran, yang dibaca hanya teksnya, ya. Tapi andai kata ia mengikuti pengajian, maka yang dibaca adalah isinya. Nah, jadi ketika kita pengajian seperti ini, ya, isinya Al-Quran itu yang dibaca, ya, pesan-pesannya Al-Quran itu yang diuraikan, itu yang disampaikan. Kalau dia membaca teks di Al-Quran, maka pesannya tidak sampai, hanya
Nah, bacaannya saja dia dapat. Itu membaca teks, tidak membaca isi. Ya. Nah, yang diamalkan itu bukan lafalnya, yang diamalkan itu adalah isinya, ya, pesan-pesannya itu. Pernah Rasulullah SAW di dalam satu majelis, ya, di dalam satu masjid, di masjid, beliau masuk di dalam masjid, melihat sekelompok orang membaca Al-Quran, sekelompok juga orang yang muzakarah. Ya, jadi sekelompok orang yang membaca Al-Quran hanya secara teks, ya, sekelompok juga orang yang duduk-duduk membahas Al-Quran. Jadi mungkin kalau bahasa kita, kelompok yang pertama ini mengaji, kelompok yang kedua ini pengajian, ya, pengajian itu. Nah, Rasulullah masuk menyaksikan dua kelompok ini, lalu beliau mengatakan, hada khair wa hada khair. Ini baik, ini juga baik. Nah, jadi keduanya baik. Nah, jadi mengaji itu baik, pengajian itu baik. Lalu Rasulullah meletakkan dirinya pada kelompok yang pengajian itu, yang ta'lim itu. Rasul bergabung dengan kelompok yang ta'lim itu. Nah, disitulah dipahami bahwasanya orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran dengan orang yang intens mempelajari Al-Quran masih jauh lebih mulia. Orang yang mempelajari Al-Quran daripada sekedar membaca Al-Quran. Nah, jadi ini kalau ada pengajian, ya, sebentar dulu mengajinya, lebih baik ikut pengajian dulu. Ada ceramah, sebentar dulu mengajinya, lebih baik ikut ceramah dulu. Ya, karena ceramah itu tidak selalu ada. Mengaji itu bisa diatur sendiri kapan saja waktunya. Bisa di rumah nanti setelah kembali, ya. Tapi ya ceramah itu, ya, ada waktunya, ya, ada waktunya. Nah, kemudian ya, perlu juga dipahami bahwa ya, ketika kita melihat teks tentang fadilah majelis ilmu, majelis al-ilmi, itu dimaksudkan oleh Rasulullah bukan hanya sekedar mendengar, menangkap ilmunya, ya, tapi lebih kepada menghadirinya. Ya, itu seperti hadis riwayat siapa ini? Dari salah seorang sahabat, kalau tidak salah Al-Barra bin Azib, ya, dikatakan inna hudura majlisi dzikri, itu dikatakan inna hudura majlisi dzikri, ya, sesungguhnya menghadiri, ya. Jadi disebutkan di situ menghadiri, bukan menyimak, ya. Karena kadang juga ada orang keluar dari majelis, keluar dari masjid, ya, duduk-duduk di terasnya dengar pengajian. Apakah sama dengan orang yang duduk di masjid mendengar pengajian? Ya, ternyata menurut teksnya hadis ini, ya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ini lebih kepada kehadirannya. Nah, jadi ini mahasiswa ini tidak bisa dianggap hadir kalau hanya di terasnya dengar pengajian, mesti hadir dulu di sini. Dia mengatakan, wah, saya juga ikut pengajian karena ya di rumah suara luar saya dengar, ya. Hadisnya mengatakan inna hudura majlis dzikri khairum min alfi salatin wa khairum min ayadati alfi maridin wa khairum min syuhudi alfi janazatin. Nah, coba tiga itu. Menghadiri majelis zikir, pengajian yang dimaksud itu lebih mulia daripada orang yang sholat 1000. Sholat 1000.
Nah, kalau 1000 sholatnya berarti rakaatnya itu ya minimal 2000 rakaat ya. 2000 rakaat ya kalau 1000, karena sholat itu sholat sunat rata-rata 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau 1000 kali sholat berarti minimal 2000 rakaat. Lebih mulia katanya menghadiri majelis zikir daripada sholat 1000 kali, dan lebih mulia daripada membesuk 1000 orang yang sakit, serta lebih mulia daripada melayat 1000 jenazah. Coba bisa kita pikir betapa berharganya sesaat waktu yang kita sisihkan mengikuti pengajian. Ya, lebih mulia daripada sholat 1000, lebih mulia daripada membesuk orang sakit 1000, lebih mulia daripada melayat jenazah 1000. Ya, ada yang memahami bahwa kenapa demikian, ya, betapa sedikitnya amalan ini melebihi nilainya yang sekian banyak itu, 1000 sholat, 1000 jenazah, 1000 orang sakit ya, dibesuk. Ya, menurut pemahaman ya, sebagian ya, ulama memahami hadis ini ya, katanya ini, 1000 sholat tidak akan mungkin bisa engkau melakukannya dalam satu hari, tidak akan mungkin ya. Mana waktunya cukup 1000 sholat itu, tidak akan mungkin engkau bisa melakukannya semalaman 1000 itu ya. Kalau engkau paksakan pasti sholatnya tidak betul ya. Karena sholat itu ada rukun-rukunnya, ada tumakninanya ya. Kalau engkau paksakan 1000-2000 rakaat dan tidak mungkin pekerjaanmu sholat saja dari maghrib sampai subuh, pasti engkau butuh istirahat. Jadi kalau engkau paksakan pasti sholatnya tidak beres ya. Membesuk 1000 orang sakit, tidak akan mungkin bisa engkau membesuk 1000 orang sakit satu malam. Orang sakitnya saja mungkin tidak cukup 1000. Engkau kumpulkan orang sakit di sekitarmu itu, adakah 1000? Kalaupun ada, tidak mungkin engkau bisa membesuknya semua semalaman. Apalagi melayat 1000 jenazah. Ya, mungkin kalau engkau berangkat ke Palestina sekarang bisa, tapi kalau kamu hanya di Mangkosok, mana ada 1000 jenazah. Nah, jadi ini katanya hal yang tidak mungkin engkau bisa melakukannya. Nah, kalau engkau tidak bisa melakukannya, apa artinya? Yang banyak itu kalau engkau tidak bisa melakukannya. Sementara dulu sejenak mengikuti taklim sangat mungkin untuk engkau melakukannya. Ini tidak lama, sangat mungkin. Makanya itu lebih baik, karena itu yang bisa engkau lakukan. Yang banyak ini tadi betul banyak dan juga tetap mulia, tapi tidak ada artinya karena engkau tidak bisa melakukannya. Nah, itu pemahamannya, sehingga tidak sampai melecehkan sholat, tidak sampai melecehkan kemuliaannya sholat ya, kemuliaannya membesuk orang yang sakit dan melayat jenazah ya. Dan memang kalau kita pikir ya seperti itu. Lalu ilmu yang kedua, ilmu yang engkau dapatkan, sekali engkau dapatkan ya, bukan hanya sekali engkau mengamalkannya nanti ya. Itu beda kalau engkau membesuk orang yang sakit ya. Kalau engkau membesuk orang yang sakit, selesai sampai di situ ya. Nanti engkau mendapatkannya lagi kalau membesuk yang lain. Tapi ilmu yang engkau dapat hari ini, entah
berapa kali nanti engkau amalkan itu sampai akhir hayatmu. Lalu tidak hanya berakhir pada amalanmu. Kalau engkau mengajarkannya, bertangkai lagi berapa orang yang engkau ajarkan. Setiap satu dari sekian banyak yang engkau ajarkan, diajarkan lagi ilmu itu, bertambah lagi. Engkau memiliki cucu pahala. Ya. Nah, mungkin dari satu mengajarkan lagi sampai 1000 orang, masya Allah. Satu ilmu yang engkau dapat hari ini, yang satu itu nanti engkau ajarkan kepada 1000 orang, masya Allah. Jadi itu mekar sampai 1000. Nah, lalu 1000 jenazah yang engkau layak tadi itu tidak akan mekar lagi sampai di situ saja. Andai kata ada 1000 jenazah yang engkau datang, engkau melayat 1000 jenazah, engkau membesuk 1000 sakit, orang yang sakit, ya tidak akan bertambah itu sampai di situ saja. Tapi ilmu yang engkau dapatkan dari waktu yang sedikit itu, ya engkau sisihkan. Ilmu yang engkau dapatkan dari waktu yang sedikit itu engkau sisihkan, ya mungkin 1000 kali nanti engkau mengamalkannya sepanjang hayatmu. Berarti 1000 hasilnya. Engkau mengajarkannya lagi kepada 1000 orang, sudah 2000 hasilnya. Satu dari 1000 itu mengajarkan lagi kepada 1000 orang. Nah, berarti 1000 kali 3000. 1000 kali 1000. Berapa itu? 1000 kali 1000. 1000 kali 10, 10.000 kali 100, 100.000 kali 1000, 1 juta. Sudah 1 juta. Ada lagi tadi 2 juta di atasnya, sudah 1.200.000. Ya, setiap baru saat itu kali itu kalau turun lagi, yang satu itu mengajar lagi 1000. Dikali 1 juta, berapa itu? 1 miliar. Ya Allah, modalnya hanya 1. Baru 4 langkah ke depan sudah mekar jadi 1 miliar. Coba, inilah semua maknanya. Kenapa menuntut ilmu, hadir pengajian begitu dimuliakannya oleh Rasul? Karena bukan perhitungannya sesaat itu saja, ya. Manfaatnya nanti, dampaknya nanti, jariahnya nanti terus berjalan. Mungkin usiamu sudah berakhir, tapi ilmu tadi yang engkau ajarkan, yang satu itu tidak akan berakhir sepanjang masa, berjalan terus menerus, tidak mengenal putus. Kalau tadi hebatmu salat itu berakhir sampai engkau berhenti salat. Berapa salat yang kau lakukan? Tidak mungkin 1000, mungkin hanya 100. Berarti hanya 100 saja. Sampai di situ. Jenazah yang kau layat berapa? 100 saja. Sampai di situ. Orang sakit yang kau besuk 100, ya 100 saja. Nanti 101 kalau kau tambah 1 lagi. Subhanallah. Ini betapa hebatnya ilmu yang dipelajari. Nah, inilah kadang tidak sampai pikiran kita di situ, sehingga ya ada orang memilih meninggalkan majelis ilmu lalu membaca Al-Quran dengan sendirinya tanpa menyadari bahwa yang dia tinggalkan itu jauh lebih banyak ketimbang dengan yang ia dapatkan. Yang ia kejar itu jauh lebih sedikit ketimbang dengan yang ia tinggalkan. Ya. Padahal yang bersangkutan bisa mendapatkan kedua-duanya. Ya. Andai kata diatur waktunya ikut taklim dulu, ikut majelis zikir dulu, dengar ceramah dulu, ya, terutama kalau Ramadan, ya, didatangkan penceramah dari luar, ya,
apalagi kalau gurita-gurita, ya, orang-orang yang tidak selalu kita bisa berjumpa, tiba-tiba datang membawakan kita ilmu, sampai hati tinggalkan lalu pergi mengaji. Ya Allah, ini orang yang tidak paham ini. Yang tidak paham. Andai kata dia duduk sejenak, satu ilmu saja dia dapatkan luar biasa, itu nanti akan terus menerus, ya, bertambah, terus bertambah. Ya. Bisa saja ilmunya masih berjalan sementara yang berilmu sudah berhenti berjalan. Usianya sudah sampai, amalnya sudah berakhir, tapi ya, pahalanya itu terus berjalan karena ini tadi ilmu yang dia pahami, dia amalkan, diajarkan, ya, mengajarkannya ke banyak orang. Setiap dari saat yang dari banyak itu mengajarkan lagi, terus mengajarkan, pahalanya terus mengalir. Ya, boleh saja kesempatannya untuk berbuat amal itu sudah berakhir, oleh karena ya, kesempatan kita untuk beramal itu hanya sepanjang hayat kita. Begitu kontraknya dengan dunia berakhir, maka kesempatannya untuk beramal juga berakhir. Inqata'a amaluhu. Tapi rekening amalnya tidak berakhir. Rekening amalnya terbuka lebar, terus menerus menanti transfer amal dari dunia. Kenapa? Ada amal-amal jariah itu yang bekerja terus. Rekening amal itu terbuka sekalipun orang sudah wafat. Ya, kesempatannya untuk beramal yang tertutup. Ya, karena dia sudah tutup usia, ya, kesempatannya untuk beramal juga sudah tutup. Tapi rekening amalnya senantiasa terbuka. Ya. Itu. Jadi kita kembali, intinya di sini adalah kebersamaan, interaksi dengan Al-Quran akan membuat seorang hamba itu mendapatkan kemuliaan. Semakin dekat kepada Al-Quran, semakin bertambah kemuliaan yang dia miliki. Dan menurut hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ternyata di hari kemudian nanti itu tingkatan surga, ya, tidak hanya 8. Tingkatan surga bagi orang beriman adalah sebanyak ayat Al-Quran yang dia baca. Begitu tambah ayat yang dia baca, bertambah lagi derajatnya. Tambah ayat dia baca, bertambah lagi derajatnya. Tambah ayat dia baca, bertambah lagi derajatnya. Sampai berakhir pada ayat yang terakhir dia baca ketika hidupnya. Masya Allah. Dan semakin banyak ayat Al-Quran dia baca, semakin tinggi nanti tempatnya di dalam surga. Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita lihat lagi hikmah apa lagi yang dimaksudkan oleh guru kita, ya, pelajaran-pelajaran apa lagi yang patut kita petik di balik peristiwa awal mula turunnya Al-Quran ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa atba'ihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbal Qur'an, fadlal Qur'an, wa barakatal Qur'an, wa nural Qur'an, wa sakinatal Qur'an, wa shifa'al Qur'an, wa rahmatal Qur'an, wa hidayatal Qur'an. Allahumma rzuqna syafa'atal Qur'an wa karamatal Qur'an. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه بالله التوفيق والدعوة والإرشاد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.